ajak untuk diskusi mengenai apakah BMC-nya harus diubah atau enggak karena ada dampak dari corona. Nah, kira-kira seminggu sebelumnya itu saya kasih link-link ini. Ini semua link yang membahas tentang impact corona ke bisnis-bisnis secara umum, secara general. Terus saya ajak mereka untuk gabung di sini. Jadi ini saya bikin add activity ya. Kalau misalnya kita ngelihat caranya bikinnya itu di add activity. Nah, saya bikin tim diskusi karena saya punya partner ada 3, jadi saya bukakan 3 forum. Tim diskusi Maureen itu yang saya sendiri, lalu ini Bu Catur, ini Pak Roy, ini Pak Andri. Nah, terus saya panggil mereka lewat WhatsApp. Jadi saya bilang, ini di Moodle ada pengumuman ya. Terus kita ketemu hari Jumat di jam kuliah, itu kita bertemu di Moodle untuk diskusi. Diskusinya mengenai apa, sumbernya juga saya sebutkan, saya sudah share sumbernya. Terus mereka, saya kasih tahu bahwa ini ada rules-nya. Jadi ini saya create rules. Ya, ini rules-nya. Suaranya kok kecil ya? Suaranya kecil. Jelas kok. Cukup Jelas, kok, Bu. Cukup jelas. Ya, ini rules-nya. Jadi dari awal saya sudah sampaikan ke mereka, forum dibuka dari jam 6:30 sampai dengan jam 9 malam. Jadi jelas ya, sinkronus. Terus saya kasih waktu selama setengah jam untuk barangkali mereka belum membaca yang saya berikan, maka mereka punya waktu setengah jam untuk membaca dulu. Lalu dari jam 7 sampai dengan jam 9, mulai berdiskusi di masing-masing grup tentang strategi apa yang akan diambil oleh mereka untuk antisipasi. Presensi akan dihitung otomatis dari task completion yang sudah disetting di forum ini. Minimal per orang 4 kali replies, baru statusnya komplit. Jadi di sini ini rules-nya, ini kuncinya. Kalau mereka tidak reply sampai dengan 4 kali, maka otomatis di catatan Moodle-nya itu mereka statusnya incomplete. Kalau mereka komplit, baru saya absenkan di QR code. Jadi ini syarat pertama yang bikin diskusinya jadi rame. Nah, sekarang kita intip ininya ya, intip hasilnya. Yang di tempat saya ada 108 total percakapan dari jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Jadi pertama saya mancing dengan feedback bagaimana kondisi dari pengumpulan UTS mereka. Ini feedbacknya saya muat di sini. Terus kita nyapa ya, basa-basi ya, kayak kalau di Zoom kan kita juga nyapa, terus kita menyampaikan lagi, mengulang tentang rules. Nah, terus caranya, jadi saya sampaikan, mesti lewat tombol replies. Nah, terus mereka mulai nih, ini ada yang posting ya, posting, semua postingan akan saya jawab langsung. Jadi saya harus cepat membaca postingan mereka, opini mereka, terus langsung saya jawab. Nah, jawaban saya itu sifatnya lebih banyak ke arah coaching. Jadi bukan kasih saran ya. Jadi kayak misalnya ini, oh oke, mau beralih ke bisnis delivery food, maka effort tambahan apa yang harus Ibu lakukan di musim corona ini. Terus saya repost materi yang sudah saya kasih sebelumnya. Ada yang tentang SOP penyajian makanan untuk pengusaha makanan yang di Spanyol misalnya. Nah, dengan saya tagih, apa yang Ibu temukan, sampaikan di diskusi ini, itu akan memancing mereka untuk, memaksa mereka untuk membaca.
Jadi mereka akan mengakses materi ini dengan waktu yang tidak terlalu lama, keluar hasilnya, nanti tinggal mereka salin dengan lebih bagus ke pekerjaan papernya masing-masing. Terus ini kalau Bapak Ibu lihat, semuanya bentuknya pertanyaan, ada yang pertanyaan, ada yang opini, tapi saya kebanyakan adalah menyampaikan pancingan. Seperti ini ya, kekhawatiranmu betul desain bisa jalan tapi kontraktor stop, tapi prediksi butuh hunian lebih kerja lebih nyaman. Kalau gerak tanpa kontraktor, bagaimana bisnis konsultan desain, di mana tidak ada kontraktor yang mau garap. Nah ini akan memaksa mahasiswa untuk membaca sumbernya, menyampaikan di sini dengan lebih detail. Kalau sudah ketemu, ya kita mesti muji. Nah, sudah senang ketemu. Nah, begitu seterusnya. Jadi kita mesti mancing, elaborate mereka, terus kalau mereka tidak menemukan jawabannya, kita bantu misalnya, ini ya kalau browsing, keywordnya ini. Nah, itu yang saya lakukan untuk anak-anak yang lebih muda umurnya. Nah, ini sebelum saya pindah, saya akan tunjukkan caranya bagaimana bisa men-setting, bagaimana bisa melihat kinerja mereka. Mungkin di materi sebelumnya sudah pernah ada yang sharing ya. Jadi kalau di waktu kita masuk ke dashboardnya mata kuliah, di sini ada tombol edit setting. Ini saya diajarin sama Pak Benny. Di more ini kita bisa ke activity completion, lalu kita bisa intip yang tanggal diskusi itu. Jadi ini diskusi Corona Anticipated yang sudah 4 kali replies, jadi yang aktif ya, itu di sini akan dapat tanda centang. Dan ini bisa di-download Excel-nya. Jadi ini di sini ya, kita bisa download Excel-nya, kita bisa sharing rekapan ini ke mereka. Terus gimana cara ininya, cara setting completion ini, itu di bagian ini, waktu kita create diskusi, di sini ada setting. Nah, ini edit setting. Saya terlalu cepat nggak ya? Bapak Ibu, terlalu cepat? Cukup. Masih ngikuti Kak, Pak. Oke. Nah, ini di sini activity completion. Ini untuk setting misalnya karena ini udah berlangsung, maka ini sudah ke lock ya. Tapi kalau masih baru, ini nggak ada opsi untuk unlock, ini nggak ada. Jadi langsung Bapak Ibu bisa langsung setting. Bisa langsung setting pilihannya apa. Jadi misalnya pilihannya itu ada 3. Must view atau student bisa menandai sendiri, atau student harus memenuhi kondisi. Nah, ini yang saya pilih yang ini. Komplit kalau kondisi tertentu sudah dipenuhi oleh student. Nah, kondisi tertentunya itu pilihannya ada di sini, itu kita bisa centang. Jadi misalnya untuk bisa komplit dia harus melihat dan posting 4 replies. Ini bisa diubah-ubah Bapak Ibu, mau 1 replies, mau 4 replies, tergantung kebutuhan. Terus ada tanggalnya, ada deadline-nya. Jadi jam 9 persis dia akan cut off. Jam 9 persis cut off perhitungannya, yang enggak komplit ya statusnya akan enggak komplit dan dia nggak bisa edit juga. Nah, ini bagian yang test completion itu. Terus bagaimana kalau macet? Misalnya semua sudah posting opini. Nah, ini saya langsung memberlakukan separuh dari sesi sifatnya adalah brainstorming online. Jadi, mereka harus saling melihat opini temannya yang lain dan memberi saran, apalagi kalau bisnisnya mirip. Jadi saya suruh mereka untuk saling tukar memberikan saran.
Saya carikan contohnya ya. Kadang ada yang nakal ya, dia posting cuma nanya, halo Bu, sehat, gitu. Itu udah ngumpulin 1 poin, nakal sih. Hadir Bu, itu ngumpulin 1 poin. Oh iya, di sini kita juga bisa posting gambar ya waktu reply. Jadi kalau ada yang mau kita masukkan, grafik-grafik yang mau kita masukkan, di bagian yang advance, ini kita bisa memasukkan file gambar, supaya dilihat rame-rame gitu. Terus yang bagian meminta mereka brainstorming, ini, boleh cek jawaban kelompok Pak Rinanda, bisnisnya hampir sama. Terus coba pelajari link yang saya kirim. Kansnya masih ada. Nah, ini menambah diskusi nonstop sampai dengan jam 9 malam. Ada yang posting hasilnya. Jadi ada yang langsung perbaikan. Nah, itu saya juga sampaikan, tapi via WA ya. Saya bilang, supaya enggak banyak PR, saya bilangnya gitu. Jadi saya iming-iming dulu. Supaya enggak banyak PR, kalau Bapak Ibu bisa langsung perbaikan sekarang, lumayan loh nyicil kerjaan. Nah, ini dia langsung, waktu itu saya tantang dia untuk bikin ini kan. Blog mana yang masih dimodif supaya campaign Ibu tersampaikan. Jadi dia jual alat-alat untuk bikin pottery untuk menghilangkan stres selama work from home. Terus saya tanya, bikin 1 kalimat Bu yang bisa mancing orang untuk pesan craft material, do it yourself. Terus dia bikin tagline. Tagline-nya, don't let corona stop your creativity. Bisa nggak Bu dikaitkan dengan refreshing, relaxing sebagai tambahan benefit? Dia langsung posting, postingan dia di IG ya. Jadi sudah jadi ini, udah diposting di IG dia. IG-nya Jemariku ini. Nah, ini tampilannya, hasilnya. Kalau yang di anak-anak yang lebih kecil, itu lain lagi. Jadi, sampai bimbing cara browsing ya, kalau untuk yang anak-anak yang lebih kecil. Nah, ini yang saya bikin tadi pagi. Kajian semiotis untuk gaya-gaya arsitektur. Ini sudah ada 3 kali diskusi hanya untuk tugas ini. Jadi saya memanfaatkan ini untuk mentoring. Nah, ini yang tadi pagi, kajian semiotis 6 April. Ada rules-nya juga, Bapak Ibu. Forum ini untuk bertanya dan berdiskusi tentang review terbaru. Jadi kemarinnya saya posting review saya ke tugas mereka. Itu saya coret-coret tugasnya, terus saya posting saya upload di G Drive yang bisa diakses mereka. Jadi saya katakan dulu, cek review terbaru di G Drive, diskusikan dalam kelompok masing-masing. Ini tugas kelompok. Presensi hari ini dihitung dari pengajuan pertanyaan di forum ini dari jam 7:30 sampai dengan jam 9. Terus perbaikannya disubmit, deadline-nya minggu depan 10 April, Jumat ini 10 April. Nah, terus saya juga kasih tahu, oh tanggal 13 April itu ada tes. Nah, ini total tadi sepagian itu 116 postingan. Jadi mereka langsung ngecek dengan cara apa yang saya kasih masukan, mereka langsung cari, terus dicekkan di sini. Bu, ini udah betul belum? Itu offline Zoom ya berarti ya, Bu? Ini saya murni hanya lewat Moodle. Jadi sama sekali tidak menggunakan Zoom. Jadi lewat chat yang ada di room, Zoom, di Moodle atau di WA Line, lalu mereka mempostingkan pekerjaannya di sini, begitu ya? Iya. Sebelumnya kan mereka sudah posting, saya cek reviewnya, saya taruh di G Drive kemarin malam. Terus pagi-pagi saya suruh mereka cek reviewnya, lalu ajukan pertanyaan untuk perbaikan tugas berikutnya.
Nah, di sini sebenarnya kaitannya adalah mereka tahu bahwa mereka butuh tanya karena untuk memperbaiki paper mereka. Kalau sampai tidak jelas kan salah lagi gitu ya kan minggu depan soalnya pengumpulan. Nah, ini mereka ngecekkan juga revisi-revisinya dicekkan di sini. Terus kalau ada yang bilang, "Bu, saya enggak nemu." Itu saya kasih bukti. Jadi saya carikan, ini loh saya nemu, tapi saya enggak kasih semuanya. Saya pakai itu untuk pancingan. Kayak ini pancingan nih. Saya nemu satu. Masa yang lain enggak ada. Jadi browsing pakai keywords ini. Nah, nanti kamu akan ketemu banyak. Nah, itu salah satu cara untuk memaksa mereka akses informasi yang memang jadi bagian dari kompetensinya mata kuliah sejarah ini. Biasanya kan anak-anak itu malas akses informasi. Nah, kalau di model kayak gini, mereka akan akses informasi yang banyak. Terus kalau informasinya salah, bisa langsung ketahuan di sini. Jadi saya bilang, ini informasimu salah, caranya gini, ada triknya untuk cari informasi yang nyambung dengan historical architecture. Ya, ini tadi sebagian 116. Berapa menit ini Bu untuk kegiatan ini Bu? Dari jam efektif tadi jam 8 sampai dengan jam 9 lebih 10. 1 jam 10 menit. Sama ini juga pakai tes completion. Tadi ketahuan ada satu anak yang ya nggak akses sama sekali, nggak posting sama sekali. Ya, saya sih cuman ada ini yang bisa saya bagikan. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Saya tanya ya Pak. Ya, silakan. Ya Bu Maureen, apakah tugas-tugas anak-anak itu kira-kira bisa dikerjakan dalam waktu yang singkat itu ya Bu? Ini tugasnya tugas 3 minggu Pak. 3 minggu ya? Ya. Itu Jadi dalam bentuk paper? Dalam bentuk PPT tapi detail. Jadi ya kira-kira tulisannya fontnya bukan segede PPT yang untuk ditampilkan. Berapa SKS Bu? 3 SKS. 3 ya Bu. Jadi iya. kalau 3 kali 2, 6 kali 3 ya. Jadi 18 jam ya, kurang lebih ya Bu. Iya. Jadi kan dia 6 jam per hari, 6 jam seminggu gitu. Nah itu Ibu bagi pada 1 minggu apa yang harus dikerjakan begitu Bu, di tahap? Enggak? Enggak. Jadi saya tutorialnya saja, 1 minggu sekali. Modul. Ya, tutorialnya 1 minggu sekali. Tutorialnya ketemu sama saya gitu maksudnya? Bukan, dia chatting di sini sama Ibu, terus ini kajiannya, hasilnya, terus sampai 4 kali itu dalam artian 3 minggu minimum harus 4 kali submit itu. Iya, satu minggu itu 1 interaksi. Ya. 1 kali. Terus mahasiswanya dia harus nyajikan apa setiap minggu itu gitu. Enggak gitu. Enggak ditarget gitu. Saya targetnya pakai ini. Jadi bukan dipecah-pecah, tapi awal itu saya minta mereka kumpulin data dulu. Jadi data itu benar-benar kumpulan artikel yang langsung di copy paste, terus ada link-link yang mereka kumpulin, buku-buku yang akan diulas. Itu 1 minggu pertama. Terus berikutnya mereka bikin draftnya, jadi sudah disusun berdasarkan sistematika yang saya minta. Nah, terus berikutnya baru detailing dari isinya, sama ngecek ada yang salah zaman atau salah foto. Terus berikutnya. Jadi itu setiap minggu wajib dia submit untuk ke Ibu dikirim ya? Iya, dikirim ke G Drive. Ada tutorialnya enggak Bu? Artinya Ibu mengomentari itu? Iya. Jadi minggu ini
saya tutorial, terus dia nanti submit-nya itu batasnya itu minggu depan, kira-kira hari Jumat, kan kuliahnya hari Senin. Jadi saya punya waktu untuk memeriksa dan memberikan feedback itu di weekend. Oke. Nah, Senin itu waktu dari mereka untuk melihat review saya, terus secara cepat cari bahan-bahan yang dipakai untuk memperbaiki, tapi perbaikan finalnya itu ditagihnya minggu depannya lagi. Itu termasuk gambar ya, Bu? Artinya gambar yang dia download, kemudian dia bahas gitu, Bu? Iya, yang di sini nggak ada aktivitas mendesain sih, Pak. Enggak, artinya gambar data architecture ya, Bu? Iya, yang Ya, terkait data visual maksudnya. ya data visual, terus data teks juga, terus saya juga arahkan kalau sekarang kan nyari buku sulit karena ke perpustakaan juga sulit. Jadi saya bilang ya udah online nggak apa-apa, tapi ya yang dari internet tapi dari sumber-sumber yang seperti misalnya dari University of Columbia Edu atau dari Britannica. Jadi bukan yang dari blog-blog yang tidak bagus. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Baik, ada lagi? Ya, bertanya Pak Luki. Ya, monggo Pak, silakan Pak. Ya. Ini hal teknis sebenarnya, kadang-kadang terjadi ketika submission itu kan sudah ada due date-nya yang tidak bisa dilampaui, sementara kadang-kadang terjadi error. Nah, ketika due date sudah terlewati, kemudian error submission terjadi, kemudian ketika dicek di completion-nya otomatis gagal. Ini gimana ini ngatasi hal-hal teknis seperti ini? Kalau saya biasanya langsung minta kiriman tugas mereka melalui jalur lain. Jadi kalau mereka memang sudah bikin, pasti langsung kirim kan, Pak? Iya. Jadi saya buka jalur lain, misalnya ya udah kirimin lewat WA, kirimin lewat Line. Terus kalau mereka sudah submit tapi nggak tercatat, kirimin saya capture-nya. Ya, selama ini yang saya tempuh itu, Bu. Sehingga kan juga di file apa ada rekaman dia bikin jam sebelum due date terlampaui dan lain sebagainya. Ya, karena memang kadang-kadang terjadi, Pak Luki. Ya, betul Pak. Betul. Ya. Terima kasih, itu saja. Ya. Kalau saya sih, kalau ada yang begitu, saya percaya saja Pak bahwa dia sudah kirim tapi crash begitu ya. Maka saya minta, sudah kamu kirim lewat line aja ke saya begitu. Ya, biasanya lewat line group Pak, saya minta mereka. Ya, betul Pak. Ya. Oke. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Halo Pak Prigi. Halo Bu, nggak kelihatan saya Bu. Pak Prigi dari mana itu Pak? Di rumah ini Pak. Ya. Oke. Nah ini ada, kalau Bu Morin punya anak yang nakal seperti tadi itu bagaimana Bu? Hadir Bu, hanya bilang begitu. Itu gimana itu treatment-nya Bu? Ya saya langsung bilang, loh ini kok cuman begini doang, siasat ya nih, modus ya nih. Ya saya langsung bilang begitu, terus saya minta dia untuk posting yang lebih bermanfaat. Apakah di awal ada kesepakatan Bu, kalau posting itu harus seperti ini gitu, kualitasnya harus seperti ini begitu? Ya itu saya pernah saya carikan ya Pak ya. Jadi ini, upload minimal 1 pertanyaan yang relevan dengan topik kelompok. Nah, ini anak-anak yang anak kecil-kecil ini memang nggak berani nakal, Pak. Tadi itu yang nakal anak MM. Maksudnya anak kecil itu yang masih lebih muda lah Bu. Kalau kecil itu nanti dikira badannya ini.
Kalau yang S1 ini kan saya sudah kasih ini ya, minimal satu pertanyaan yang relevan dengan topik kelompok. Terus diskusikan dulu dalam kelompok supaya pertanyaan Anda memang relevan dan mewakili kebutuhan kelompok Anda. Mereka kan di luar Moodle, forum Moodle ini pasti sudah punya grup WA kelompok kan. Jadi mengaktifkan grup WA kelompok itu mereka itu juga supaya mereka punya strategi bertanya yang memang bermanfaat. Kalau yang untuk MM kemarin, saya pikir mereka kan sudah besar, jadi saya tidak mencantumkan ini. Ternyata mereka nakal. Wih. Wah, nanti, Bapak MM ini Pak Tanto. nanti tak Bu. Artinya rasanya perlu juga ya, walau kecil besar itu sebuah ekspektasi itu perlu disampaikan ya Bu ya. Ya betul. Jadi mesti di rules-nya itu mesti ada. Nah yang menariknya saya pernah bikin untuk Bu Jenny. Jadi Bu Jenny saya undang kuliah tamu ke kelas saya. Ini akhirnya Bu Jenny juga ini nih. Jadi topiknya adalah healthy family and bonding karena proyeknya adalah proyek rumah tinggal. Terus ada link dan PPT yang di-share oleh Bu Jenny sebelumnya, seminggu sebelumnya. Nah, ini yang mendesain kepala studio. Jadi saya di sini kan wakilnya ya. Untuk sesi ini saya yang mendesainkan menggunakan forum. Bu Jenny juga baru pertama menggunakan forum waktu bareng saya ini. Terus ini Bu Jenny mengisi, selamat pagi ini ya, bla bla bla. Ada persyaratan relevan dengan pembahasan di handout, tidak sama dengan ide rekan lain. Nah, ini forumnya digunakan untuk brainstorming. Brainstorming ide, kegiatan apa yang bisa dilakukan keluarga supaya meningkatkan interaksi anggota keluarga. Terus keterlibatan Anda di forum ini dihitung dari tes completion yang dianggap komplit, minimal 1 mahasiswa 1 ide, batas waktu jam 10. Nah, ini rules-nya. Terus kalau sudah ini bisa mereview atau memberi komentar atas ide rekan kalian. Jadi di sini ada prinsip-prinsip brainstorming yang digunakan. Ini jadinya 129. 129 replies. Yang di sesi pertama. Dari berapa jumlah mahasiswanya itu, Bu? Jumlah mahasiswanya 50. Jadi tiap orang at least mereply satu komentar, satu forum ya? Dua. Oke. Ada juga yang reply-nya yang reply dari Bu Jenny. Ya ini. Jadi kita juga bisa nih kuliah tamu sifat formatnya brainstorming terus menggunakan forum Moodle. Komen ya Bu Maureen. Iya. Ya saya juga agak sedikit agak heran tadi kalau MM itu rule itu begitu dia jadi takut gitu ya Pak. Terus diakali kan gitu. Jadi tapi Bu Maureen menggunakan rule itu ketat begitu. Pertanyaannya kan nanti sanksi. Kalau tidak komplit jadi 4 kali, maka dia 3 kali dia tidak komplit kan begitu Bu ya. Terus tidak tercantum sebagai ini. Nah, padahal itu pendidikan S2 ya Bu. Iya Pak. Iya, jadi apakah ya kita ini masih seperti itu ya? Kalau mungkin ya Bu, bukan rule itu aturan, tapi norm ya Bu ya. Itu mungkin lebih halus. Kalau rule itu aturan itu seperti sanksi ya Bu. Punishment itu sebenarnya di education tidak ada itu. Tapi saya ngerti itu maksudnya supaya minimum. Nah, caranya mungkin yang dibatasi itu adalah standar minimum quality Bu. Itu bisa lebih bagus Bu. Jadi kalau nanti jumlah pertanyaan itu 4 itu mungkin jumlahnya ini, tapi kualitas pertanyaannya dan ininya harus jadi quality yang dibatasi, bukan seperti tidak
selamat pagi 2 kali gitu. Waduh, nanti selamat siang sekali gitu kan. Nggak lucu gitu ya. Maksudnya gitu ya. Mungkin ya ini kita mungkin masyarakat kita masih harus ada kayak begitu itu. Tadi istilah Bu Maureen anak kecil itu Ibu. Iya. Ya Ternyata kalau anak besar juga begitu. Manakala. untuk cek kualitasnya memang Moodle ini saya belum tahu Belum ya Bu. caranya. Iya, iya, iya. Kalau kuantitas ya Memang cuma betul. pakai. Iya, iya ngerti saya Bu. Ya. Kalau kualitas kita bacain, jadi waktu ketahuan ada yang gitu ya, satu persatu kita code supaya menghasilkan sesuatu yang lebih berkualitas. Tapi Ya kalau mau percaya tiniti nggak penciptaan percaya, itu jelas ya Bu ya. iya, anak MM itu Pak, itu Iya. mentalnya kayak kayak anak SMA yang biasa remedi. SMA sekarang itu kan apa-apa selalu bisa diremedi ya, jadi mereka tenang aja tiap ulangan. Nah itu Itu anak by MM itu proses seperti enggak itu. benar. Ya. Sampai pada saat UTS UAS pun itu tanya, Bu ini kok cuma dapat 79, saya bisa dapat tugas pengganti apa gitu, nawar. Ya, ya, ya. Baik, ada pertanyaan dari teman-teman barangkali? Ya, Pak Luki. Ya, monggo Pak. Menyambung pertanyaan Bapak tadi, saya kira kalau misalnya di setting completion-nya itu standar minimalnya dari segi kuantitas ini Pak, kuantitas ya, misalnya 4. Terus dia tidak sampai komplit, kemudian dia memberi opini dan tanggapan sampai 3. Ini akan mengikuti settingan yang otomatis drop atau gimana? Ada kebijakan tertentu khususnya dengan presensinya ini. Ini saya mengajar untuk S1 ya. Bapak bisa begini Pak, jadi di tengah-tengah task completion itu Bapak buka. Nah itu kan kelihatan ada yang belum memenuhi. Langsung panggil. Coba dibuka Bu. Task completion itu kalau misalnya dibuka itu kan di ini ya. Daftar absen tadi ya. Activity completion. Nah ini di sini. Jadi yang misalnya ini bolong nih, nggak kecentang. Yang ini nggak pernah kecentang soalnya dia mau transfer. Tapi ternyata keluar dari UC dia. Nah ini Cynthia Aprilia Bella ini. Aprilia Dewi. Ini kan ada yang tidak kecentang. Dian Ramadan, ini anak ngulang, ini nggak kecentang. Nah ini kalau dosennya kalau dosennya telaten ini bisa. Jadi misalnya 15 menit sebelum buyar, sebelum sesi itu habis, Diingatkan ya. Ya, cepet-cepet cek dari completion, terus panggil-panggil di grup WA. Nak, kamu belum posting loh. Gitu, Pak. Ya. Jadi memang Pak butuh notifikasi. Anak-anak itu butuh notifikasi. Iya. Dari perhatian kita, mereka butuh notifikasi apakah saya sudah atau belum. Saya model ini anak ngalem ya. Otomatis begitu ya. Iya. Jadi ketika waktunya hampir 15 menit dia belum komplit misalnya, model apakah bisa kasih notifikasi gitu. Sementara ini kan Bu Maureen kan notifikasinya manual Pak. Kamu belum. Iya Pak, nggak bisa, mesti ngecek. Dosennya model ini bisa 15 menit sebelum nyala gitu Pak, nyala merah kira-kira begitu ya Pak. Iya. Itu engagementnya akan enak kalau bisa gitu. Mungkin Pak James yang tahu caranya mungkin. Ya ini kontradiktif ya Bu Maureen, antara proses model ini kan membangun kemandirian ya. Tapi kita akan menuntun sampai kayak enggak mandiri lagi gitu ya. Jadi memang ini kontradiktif untuk itu. Untuk menuntut hasil yang lebih baik. Ya, mungkin dalam proses. Iya. Terus ini yang kita baru nyoba Pak Endro. Jadi supaya tercatat,
kalau di dalam studio itu kan ada tutor. Ya. Tercatat kita bukakan forum untuk mentoring itu sampai dengan UAS nanti. Jadi tanggal 2, tanggal 3, 9, 16, 17 ini sampai dengan UAS. Ya, Terus ya. di dalamnya ini yang untuk tanggal 30 April ini sudah ada per tutor Bu Luisa, tutor Bu Arlina, tutor Bu Jessica. Nah, ini Ya. nanti akan kita sebagai koordinator itu selain bisa cek partisipasi mahasiswanya, kita juga bisa cek partisipasi tutor kita. Tutornya ya. Oke. Iya. Nah, saya kira itu bagus. Manage learning activity ya. Iya. Karena yang sering kita lupakan itu kan kita mendesain dengan baik, menjalankan dengan baik, tapi tidak monitoring dengan baik. Itu Ya. yang sering kita lupakan. Ya. Terus ngasih tugasnya didesain dengan baik, tapi tidak terus lupa. dimonitor ketercapaiannya ya. Iya, terus lupa kasih feedback. Jadi Ya, mahasiswanya cuma dapat nilai doang, tapi dia nggak tahu salahnya di mana gitu. Betul. Walaupun ada rubrik loh ya. Iya, tapi rubrik desain memang agak lebih sulit ya. Perlu Karena tahu juga kayaknya. Komprehensif. Ya. Benar. Dia baca sendiri itu juga bisa nggak nyambung. Betul. Baca rubrik juga nggak ngerti loh itu. Baik, Bu Morin, kalau Ibu bisa memberi kita tips, Bu, supaya mahasiswa ini bisa tetap kecantol terus di pembelajaran kita. Itu tipsnya apa ya, Bu? Kecantol itu apa ya, Pak? Maksudnya kecantol? Ikut terus itu ya, nggak lulus-lulus itu, Pak, kecantol, Pak. Dia akan ikut terus, Bu Mauri. Terlibat terus dalam pembelajaran gitu. Dia selalu engage di dalam pembelajaran. Kira-kira tipsnya apa ya, Bu? Yang pertama jelas tujuan pembelajarannya harus jelas dulu ya bagi mahasiswanya ya. Iya, itu iya sih, Pak. Jadi kalau kita manggil-manggil mereka, ayo kumpul itu. Nah, itu kita mesti juga pas manggil itu ada alasannya. Iya, jadi kita mesti mengkaitkan, ini lagi sesi yang ini ya, sambungannya sama apa. Kamu perlu ikut ini karena apa, gitu. Terus yang kedua apa, Bu? Selain alasannya jelas, tujuannya jelas, kedua apa ya, Bu? Saya tuh seringnya mengkaitkan sama ini, Pak. Mengkaitkan sama ini nanti waktu mereka jadi arsitek atau desainer itu kelak, ini tuh kepakainya seberapa kepake enggak sih? Itu yang sering saya jadikan pancingan. Ya, bahwa apa yang kita pelajari ini berguna untuk apa gitu harus jelas ya. Iya, jadi kalau di pekerjaan. Ya, betul itu Pak Luki. Untuk jadi bermanfaat bagi hidupnya dia gitu. Kira-kira itu. Kalau itu kita bisa tunjukkan dia mungkin terikat itu Pak. Ya. Running well lah. Ya. Apa lagi ya Bu? Supaya terus harus ada feedback ya Bu ya. Nah ya itu penting banget. Jadi kalau kita lupa memberikan feedback, hanya memberikan nilai, ya mereka pasti nggak ada engagement lah. Karena buat apa ketemu kita lagi kalau kita nggak ngasih info. Nah kalau di arsitektur, ini Pak Endro pasti tahu, sebenarnya mahasiswa belajarnya bukan dari kuliahnya dosen, tapi dari feedbacknya dosen. Iya. Itu kalau enggak interaksi ya enggak belajar apa-apa itu. Iya. Jadi yang namanya konten atau bahan kajian itu masuknya ke mereka lewat feedback, Pak Luki. Iya. Itu kalau di kami. Baik. Lalu ada notifikasi ya Bu ya? Ya, itu yang enggak mandiri tadi itu. Bagi semuanya barangkali ya notifikasinya itu ya. Iya, jadi pagi-pagi 6:30 itu ya, 6:30 saya sudah posting di WA. Luar biasa.
Nak, bangun nak. Nanti Ibu ada tiri. kalian mesti ketemu saya di Moodle. Siapin ini. Nanti rangkaian kegiatannya ini, gitu Pak. Dan satu lagi Bu, untuk keempat hal ini tujuan dan alasannya harus jelas. Bahwa pembelajaran itu berguna bagi mahasiswa, kemudian ada feedback dan ada notifikasi. Dan satu lagi perlu media untuk bertemu ya Bu. Dalam hal ini kan Moodle ya. Iya, kadang-kadang kalau bahasa tulisan, gambar yang dicoret-coret itu mereka masih benar-benar nggak ngerti, baru di situ saya menggunakan Zoom. Ya. Baik, jadi 5 hal itu yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, bagaimana kita bisa membuat mahasiswa kita itu engage. Yang pertama, tujuan dan alasan pembelajaran itu harus jelas dulu. Kemudian yang kedua itu adalah bahwa pembelajaran ini dijelaskan bergunanya untuk apa. Depan itu kalian bisa menggunakan pembelajaran ini untuk apa. Atau bahkan saat ini, kemudian ada feedback dari fasilitator, dari kita, sehingga mahasiswa merasa, oh aku diperhatikan. Lalu ada notifikasi, dan butuh sebuah media, forum yang paling ditonjolkan di sini, untuk kita berinteraksi satu sama lain. Apakah itu menjelaskan tentang alasannya, gunanya, memberikan feedback, dan juga memberikan notifikasi. Selain juga digunakan media interaksi lain, Zoom atau Line. Ada yang mau ditambahkan lagi? Sementara itu sih Pak kalau dari saya. Ya, kalau ada pertanyaan saya berikan waktu 2 menit bagi Bapak Ibu untuk ketik di Zoom grup chat. Barangkali lebih di situ. Itu sudah ada satu dari Bu Sherly itu. Oh, ada ya? Ya. Sudah dijawab tadi, Pak? Iya. Mari silakan diketik di situ, atau komentar atau pertanyaan silakan diketik di Zoom, di chat. Selamat siang Pak Freddy. Sehat Halo. Pak. Mungkin Bu Sherly itu mungkin coba kira-kira pertanyaannya itu bisa dielaborasi kira-kira yang dimaksud apa Bu Sherly? Sudah Pak, tadi sudah dijawab sebelum Pak Sunu bergabung Pak. Oh oke. Beda Pak Luki. Pertanyaan saya kedua itu kolaboratif board. Jadi misalnya kita buka Word atau PowerPoint, lalu anak-anak bisa kerjasama untuk bekerja, Pak. Jadi di luar whiteboard ya. Karena kalau kita share, katakanlah share file Word, anak-anak tidak bisa kolaboratif, Pak. Yang bisa adalah untuk memberi highlight dan lain sebagainya, tapi tidak bisa menambah apapun di file itu. Oke. Ada aplikasi yang ini tuh, Google ya. Jadi model-model Google itu bisa, misalnya Google Words atau Google Doc atau Google Sheet, itu mereka bisa saling menambahkan di situ, Bu. Bahkan PowerPoint pun bisa ditambahkan di situ. Google Slide. Maksudnya pada saat menyalakan Zoom, Pak? Oh, Zoom, nah itu matching. Ada sih Bu, namanya whiteboard. Tetapi itu sifatnya doodling dan butuh bisa di save juga. Namanya whiteboard. Saya bukakan ya Bu. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa share di sini, misalnya ya. Silakan Bapak Ibu berkomentar di sana. Caranya adalah di annotation. Aduh, di mana ya ini? Iya, saya pandu Pak dari sini Pak. Mari Pak James.
Ya, jadi Bapak Ibu kan sekarang sedang melihat layarnya Pak Luki. Di atas itu ada you are viewing Luki Cahyana Subadi screen. Nah, di sampingnya itu ada view option. Silakan Bapak Ibu klik view options, lalu pilih annotate. Setelah pilih annotate, Bapak Ibu sudah boleh menggerakkan ya seperti itu. Ada yang sudah coret, sedang drawing, bisa ganti teks juga, pilih kembali yang di bawahnya tulisan you are viewing Luki Subadi screen, ada pilihannya teks, draw, stamp, row, eraser, untuk warnanya juga, dan sebagainya. Di situ Bapak Ibu bisa gunakan. Begitu Bu Shirley? Ya, kalau misalnya kolaborasi untuk Word nggak bisa ya. Kalau file Word atau PowerPoint, jadi satu paragraf anak satu, yang keduanya anak lainnya, begitu. Kalau saya bantu jawab Pak Luki. Ya. Ya. Ini saya bantu jawab ya Bu. Ya Pak, thank you Pak. Ya. Baik, iya Pak. Bisa di stop share Pak. Ya. Jadi gini Bu Shirley, kalau saya nangkapnya tadi Bu gini, jadi ini adanya kolaborasi antar kelompok gitu ya Bu. Jadi pengerjaan kelompok supaya tidak didominasi oleh 1-2 orang saja gitu kan. Nah kita kalau model seperti ini, kita harus mengkombinasikan antara Moodle dan itu Pak, apa itu dengan Moodle dan Zoom. Jadi yang pertama, jelas Ibu harus punya rincian anggota kelompoknya ya Bu. Harus punya jelas kelompok satu anggotanya siapa. Setelah itu nanti kita tinggal buat. Ya betul Pak. Tinggal buat seperti ini. Google Doc seperti ini Bu. Iya, oke. Setelah itu nanti ya tinggal kita di sini misal, tinggal kita rubah menjadi namanya misal di sini kita ganti dengan kelompok 1 gitu ya Bu. Kelompok 1. Setelah itu nanti di sini Bu, di sini kita bisa share kepada anggota kelompok 1. Tapi harus tahu alamat emailnya berarti ya Pak. Harus tahu alamat emailnya. Tetapi alamat email ini harusnya kan sudah ada di Moodle Bu ya. Jadi Ibu tinggal ngambil dari sana saja Bu. Nah kalau ini sudah di-share kepada anggota kelompok, ini nanti tinggal dimasukkan ke sini Bu. Misal ini example class ya. Tinggal dimasukkan di sini. Di sini kita buat URL. Setelah itu misal kita di sini gitu. Satu ya. Nah, tinggal URL-nya nanti kita taruh di sini Bu. Seperti ini. Nah. Wah, keren. Nanti kelompok 1 ketika mau mengerjakan Bu, tinggal dia klik di sini. Kalau Ibu mau menayangkan lewat Zoom, model sinkronus, ya mereka tinggal share screen saja Bu. Seperti itu. Nah ini ya, nanti tinggal dibuat sampai 5 ya Bu. Misal kita duplikat sampai 5, tetapi harus halamannya kan berbeda. Karena ini tadi kan halaman untuk kelompok 1 gitu loh Bu. Gitu ya Bu, mungkin maksudnya ya. Tapi berarti setiap anak tidak bisa melanjutkan ya Pak. Jadi screen saya, pekerjaan saya, misalnya saya berhenti paragraf 1, lalu yang anak lain adalah pekerjaan yang lain. Jadi tidak bisa melanjutkan ya Pak. Karena saat kita share screen itu adalah yang tampil di depan kita, tapi yang lain tidak bisa menambahkan selain yang tadi memberi highlight dan lain sebagainya ya Pak. Selama dia mendapatkan tautannya ini Bu, dia bisa edit Bu. Oh begitu, siapapun yang di dalam grup itu berarti ya? Iya, siapapun yang ada di grup itu Bu. Oke. Gitu. Tinggal gantian nanti share screen-nya begitu. Waktu ini student 1 dia yang share screen, student 2 Iya, ya seperti itu. kita minta untuk share screen gitu ya. Betul, iya. Saya tambahkan. Bu,
Sebenarnya kita nggak perlu share screen, Bu, karena nanti setiap browsernya mahasiswa itu akan melihat hal yang sama, Bu. Jadi ya, jadi di browsernya masing-masing ke-update, Bu. Jadi ya, jadi contoh Pak Ben, tolong share ke email UC saya supaya kita nggak perlu via Zoom, tapi langsung betul-betul saya juga kolaborasi di dokumen doc ini. Iya, iya. Ya. Jadi ini kita tinggal share saja, Bu, di sini. James.wijaya. Ya. Ini Can edit. Nah, ini saya sudah share ke Pak James, tuh. Ini saya tanpa mengetik, Bu. Coba ketikkan satu kalimat, Pak. Ya, saya biar Pak James yang mengetik. Di dokumen sih ya. Iya. Tunggu dulu, ini sedang proses. Jadi share with me. Nah, kelompok 1. Okay. Jadi punyanya Pak Beni saya akan edit. Ini ya. adalah. Nah, ini kan kelihatan, Bu. Yang menuliskan ini James Wijaya ya. Jadi nanti coba ketik lagi Pak James. Nah, ini kan muncul namanya Pak James ya. Iya. Nah, ini misal nanti kita share ke 5 orang, semuanya bisa saling menambahkan. Dan tampilan yang ada di sini itu nanti sama. Oke. Nah, ketika nanti pekerjaan sudah fix, nanti tinggal di-download saja, Bu. Oke. Di-download dalam bentuk Word. Setelah itu mereka suruh submit secara kelompok. Kita setting assignment-nya secara kelompok gitu. Oke. Saya nanti bisa minta step-nya ya, Pak. Terutama yang awal tadi bukanya di mana? Email aja ya, Pak? Atau di-upload di ini yang panduan begitu? Iya. Saya catat ya, Bu ya. Iya, karena kalau saya bahasa mostly harus sinkronus sih. Iya, Bu. Halo, Pak. Iya, Bu. Linda, silakan. Iya, berarti ini yang di share screen itu cuma share screen kita aja ya, Pak ya, berarti ya? Bisa. Share screen jadi langsung kalau punya kita aja. Kalau nanti kita kan yang kalau membuat itu keluar ya. Iya. Kalau kita yang membuat, Bu, nanti kelima mahasiswa itu bisa, Bu. Bisa langsung kelihatan, Bu, nanti di sini. Oh iya. Iya, Pak. Mari, Bu. Ini mumpung ada Pak James ya. Pak James. Iya, Pak. Waduh, Bu Morin malah pamit dulu. Baik, kita beri aplaus untuk Bu Morin ya. Thank you ya, Bu. Dia ada meeting lagi. Pak James mau tanya. Kalau partisipan ini kita sudah hadir begini, apakah bisa mereka kita masukkan ke waiting room, Pak? Bisa, Pak. Ibaratnya di kick, Pak. Coba Pak Luki klik saya, Pak. Coba di kick. Diklik kanan. Partisipan? Enggak. Punya Pak Luki belum di-set tentang waiting room-nya. Oh, iya. Harus di-set dulu waiting room-nya. Iya. Harus set waiting room. Iya. Jadi bisa di kick ya. Tapi dia tetap ada di grup ya. Kita tetap ada di grup sampai kita admit. Kita izinkan admit lagi, nanti masuk lagi ya. Atau ada usulan yang tadi itu di breakout room, Pak. Jadi kita parkir dia di room yang lain, Pak. Nanti bisa di-assign dia pindah room bisa. Pakai breakout room. Ya. Oke. Ya. Silakan tadi dijawab Bu Hartati, Bu Erlinda. Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya Bu Erlinda. Sudah, Pak, tadi sudah terjawab yang tentang syariah. Oke. Ada lagi?
Tadi step-step yang mau dibagi sama Pak Beni untuk Ya, Pak. ini kolaboratif tadi ditunggu Pak. Siap, Pak. Mohon Iya. bersabar ya, Pak. Iya, iya. Ya. Saya tambahkan, Bu. Sebetulnya step-step yang dijelaskan Pak Beni dan Pak James itu tidak perlu menggunakan Zoom juga tidak apa-apa. Asalkan tugasnya sudah jelas, kita sediakan Google Docs atau Google Sheet atau apa, terus dibagi ke dalam satu kelompok-kelompok, itu menghemat Zoom juga. Jadi mereka bekerja dalam kelompok mereka dengan Google Sheet, dengan Google Docs, itu mereka bisa kerjakan di luar Zoom gitu loh. Maksud saya, itu sebagai tugas kelompok, assignment yang dikerjakan tinggal dibatasi waktunya, nanti jam berapa menit kemudian harus upload ke Moodle gitu. Itu lebih hemat sebetulnya. Dan Bu Shirley bisa join di tiap kelompok itu. Ya. Jadi bisa memantau pekerjaan mereka, bahkan memberikan komentar. Karena di Google Doc, Google Slide atau Google Sheet itu kita bisa hangout dengan mereka juga. Ya. Iya. Nggak, maksud saya biar tidak monoton, karena kalau Betul. Zoom-nya terus Betul. misalnya ada variasi, kadang saya breakout, kadang melakukan sesuatu brainstorming bareng. Iya. Saya juga sekarang begitu, 3 SKS 150 menit tidak pakai Zoom semua, paling pakai Zoom separuhnya kurang. Ya. Jadi harus diatur kapan mereka kerja mandiri, kapan kerja kelompok, kapan mereka bertemu dengan fasilitator, review dengan pakai Zoom, itu diatur menit per menit. Itu. Saya coba share ya, salah satu contohnya ya. Pak, waktunya masih 10 menit lagi ya Pak Sunung. Baik. Kelihatan, Bapak Ibu? Ya, kelihatan Pak. Nah, ini yang maksud saya, inilah yang sebetulnya hilang ya? Iya. Maaf. Gimana? Nah, ini yang saya maksud adalah yang ini. Jadi ini kan di sini tidak harus menggunakan Zoom gitu loh. Jadi ini saya gabungan Moodle, Zoom, Moodle, ini breakout room, Zoom gitu. Jadi kebanyakan Zoom, Pak. Apa? Kebanyakan Zoom ya Pak. Iya. Jadi ini Zoom itu hanya sebentar-sebentar sehingga saya bisa memanfaatkan yang Zoom gratisan sebentar-sebentar, ini hanya 10 menit. Kemudian ini hanya 10 menit, ini yang lama itu. Jadi hati-hati dengan penggunaan yang putus nyambung begitu, karena barangkali itu membuat engagement mahasiswanya bisa terputus, Pak. Sebetulnya tidak, asalkan kontrol di sini lebih bagus. Kan setiap outputnya harus jelas gitu loh. Ini. Jadi dikontrol lewat outputnya. Sebenarnya nggak putus nyambung, cuma kerjanya mereka kerja lewat Zoom atau kerja lewat Moodle gitu loh. Itu nggak putus nyambung. Ya, nggak, maksudnya kalau harus, oke, kita leave dulu ya, lalu nanti diundang lagi, masuk ke Zoom ya, gitu loh Pak. Ya betul. Tapi itu sebagai mensiasati supaya ada variasi gitu loh. Ya gitu aja sih share saya. Baik. Oh, monggo Pak Kanto. Nah, enggak Pak Sunu, minggu kemarin Pak Sunu kan pengalaman pada waktu presentasi di mana itu di PPT-nya itu ada yang nyorek-nyorek. Punya saya kemarin itu juga ada, Pak. Saya enggak tahu siapa. Bagaimana untuk mengaca itu supaya kita negornya itu nanti secara individu, enggak pada waktu banyak pada waktu online bersama itu, Pak. Iya. Itu tinggal dihapus saja langsung, Pak. Ya itu bisa sih, coba mudah, tapi cuma makanya kan
nggak etis toh sebelah tuh pikiran saya kurang ada siapa yang kurang ajar ini, saya pikir kasar, bahasa kasarnya begitu. Kan di coret ganti slide, coret gitu. Cuma saya nggak tahu siapa gitu, gimana untuk mendeteksi itu, Pak? Ya, Pak James itu, Pak James yang mau jawab. Ya, saya bantu jawab, Pak. Ya, sebenarnya kalau Bapak jadi host, Bapak punya kuasa untuk mendisable fungsi tersebut, Pak. Cuma kalau saya mau tunjukkan sekarang karena saya bukan host, jadi agak susah. Nanti coba saya tes dulu. Karena Sabtu sebelum libur yang kita work from home itu, kami udah pernah uji coba bagaimana caranya supaya nge-lock mahasiswa nggak bisa nyoret-nyoret, Pak. Cuma saya harus catat dulu step by step-nya, Pak, gitu. Nah, itu ya, supaya kita Ya, kalau ada forum gini kan nggak enak kan, Pak, gitu ya. Iya. Cuma terus ini semua agak nggak enak kita gitu, juga gitu. Ya. Bisa juga begitu, Pak Tanto. Di awal pertemuan itu kita sampaikan etika kita belajar gitu secara online. Jadi sampaikan ekspektasinya, tidak ada yang mencoret-coret misalnya begitu, Pak. Ya sebetulnya pada waktu itu kita tidak tahu Pak itu akan terjadi macam itu. Jadi saya tidak berpikir itu, jadi buat di depan tidak bikin aturan gitu loh. Tiba-tiba pada tuh pertengahan, kok ada kayak gini, ada gimana cara negor ini. Nanti ditegur, yang banyak kan tidak enak kan, Pak. Kurang etis itu. Ya, kurang etis itu loh. Cuma kita merasa tidak nyaman nih. Waduh, saya ada gambar, saya keluarkan di gambar lagi. Diorek-orek gitu loh, ditambah-tambahi gitu. Ya, itu sih, Pak. Makanya kemarin pengalamannya dari Pak Sunu kan ada begitu. Cuma saya mau lihat gimana caranya, si A ini yang ngorek-orek. Jadi kan saya kira tidak semuanya, pernah ada satu orang yang begitu. Itu masih mending, Pak. Nah, nanti kalau yang keluar gambar saya kira gitu sih dari. Ya kan? Gambar-gambar yang nggak bagus gitu keluar di PPT kita kan, wah. Itu, makanya tadi kayak Pak Jim Wijaya mau kasih masukan lebih baik supaya bagaimana mereka tidak bisa akses, jadi di lock gitu loh. Iya. Gambar-gambar kita, slide kita tetap utuh, bersih gitu. Jadi enggak enak, rasanya kan enggak enak ini. Ya pasti mereka kalau siapa itu, enggak ada yang ngaku kan paling gitu. Kan enggak enak juga di forum besar gitu. Nah ini satu yang perlu dikendala mungkin supaya nanti tidak terjadi di luar saya juga gitu loh Pak, maksud saya. Iya. Ini baru sekali sih. Iya Pak, itu sudah kami waktu itu sudah uji coba, waktu itu berhasil nge-lock, jadi peserta nggak bisa ngapa-ngapain, hanya dari dosennya, hostnya saja yang bisa melakukan coret-coret Pak, gitu. Nanti saya bagikan Pak, karena saya harus catat lagi. Waktu itu kami udah coba bisa Pak. Jadi memang nggak apa-apa, nanti bisa di-sharing dengan teman-teman di TLC itu mungkin. Ini pengalaman saya kaget, waduh, sampai nggak enak saya. Mau saya stop itu nggak enak, baru jalan kira-kira 30 menit. Mau saya lanjut, ada beberapa gambar muncul lagi, terus tidak muncul, terus ada lagi gitu loh. Jadi memang ada faktor disengaja, tidak tahu apalah, mungkin main-main atau apalah gitu kayak gitu. Tapi kan nggak enak, sangat tidak nyaman nih. Baik Pak. Iya, Pak James itu mungkin bisa sharing nomor extension-nya Pak. Biar kalau dihubungi Pak Tanto mudah Pak. 3028. Tuh Pak. Oke Pak Jim, berapa kosong? 3028 Pak. Nomor itu extension UC tapi extension UC. Ya apa-apa, nanti gampang nanti saya Nanti nomor tak kirim via emailnya Pak Tanto aja nanti. Boleh. Oke, thank you Pak Jim. Nanti saya bantu share Pak nomornya Pak. Nah nanti kalau ini nanti tidak diingatkan, nanti bisa semua bukan saya Pak yang kena, hampir bisa semua dosen gini gitu loh. Iya Pak. Pak Ben, habis ini kita rekaman Pak Ben. Kita rekaman habis ini. Ini kelihatannya Pak Ben ada modus ini. Ada modus ini. Ada modus ini. Ini belum terjadi, tapi saya sudah ini. Terima kasih sudah bergabung di sharing-sharing ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Untuk Bu Shirley ditunggu tutorialnya Bu, sehingga lebih gampang nanti mengoperasikannya. Baik, terima kasih
Bapak Ibu, sampai bertemu lagi. Semoga bermanfaat. Kita bertemu besok. Bye. Terima kasih Pak. Selamat sore. Oke, thank you Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Pak. Ya.